dengan emoticon love begitu ya? Baik, masih kami tunggu. Ya, sepertinya belum pada. Oke, sudah tentunya sudah semangat ya untuk mengikuti pembekalan pada hari ini. Mungkin kita langsung saja berikan kesempatan kepada Bapak Kosasi. Bapak Kosasi sendiri merupakan koordinator isu anti toleransi dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbudristek yang akan memberikan materi mengenai pencegahan 3 dosa pendidikan, dalam hal ini intoleransi. Nah, waktu dan kesempatan kita berikan ke Bapak Kosasi. Kepada Pak Kosasi, disilakan Bapak. Baik, terima kasih Kak Silvana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati tentunya Bapak Ibu dosen pembimbing di lapangan, Bapak Ibu koordinator perguruan tinggi, dan tentunya adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Gimana sehat semua pagi ini, tetap semangat? Semangat ya semuanya ya? Semangat Kak? Oke, baik. Kita mulai saja. Nah, tadi udah diperkenalkan oleh Kak Silvana, nama saya Kosasi, Ali Abu Bakar. Saya kebetulan dipercaya untuk menjadi koordinator dari tim Pokja pencegahan intoleransi. Nah, memang menarik ya, pencegahan intoleransi itu memang adalah salah satu dari 3 dosa besar ya, selain dari perundungan dan juga kekerasan seksual. Nah, adik-adik, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu semua, dan juga ada yang di YouTube, tentunya selamat pagi, tentunya sudah pernah mendengar hal tersebut ya, 3 dosa besar pendidikan. Nah, perkenankan kami mencoba untuk menjelaskan kira-kira apa sih intoleransi itu, apa sih strategi pendekatan yang kita lakukan, kemudian nanti itu akan sebagai bekal adik-adik, kira-kira apa nanti hal-hal yang bisa dilakukan di lapangan, atau nanti sumber-sumber informasi apa yang nanti adik-adik yang bisa lakukan, dapatkan di tempat kami. Saya izin share screen ya, Kak Silvana ya. Ya, silakan Bapak. Sebetulnya sebelumnya saya ucapkan senang sekali bisa ketemu dengan adik-adik semua, Bapak Ibu dosen pembimbing dan juga koordinator perguruan tinggi. Tentunya ini adalah sebuah event, sebuah kegiatan yang amat penting menurut saya bagaimana kita dari perguruan tinggi bisa melakukan kerja-kerja di lapangan yang tentunya belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Ini adalah sebuah pengalaman yang menarik bagi adik-adik ke depan, dan tentunya ini akan menjadi modal dasar buat adik-adik ke depan untuk berkehidupan selanjutnya. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk sedikit menginformasikan apa sih itu Pusat Penguatan Karakter. Pusat Penguatan Karakter itu pertama kali sebuah lembaga yang dibentuk di zaman Mas Nadiem Makarim, tentunya Mas Menteri kita. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana kita bisa membumikan Pancasila agar dapat dipahami oleh kalangan milenial. Nah, ini tentunya sesuai dengan pidato dari Presiden kita, Pak Joko Widodo, bagaimana agar sistem pendidikan nasional harus mengedepankan nilai-nilai ketuhanan yang berkarakter kuat dan juga berakhlak mulia serta unggul dalam inovasi dan teknologi. Nah, yang di bawah itu adalah Ibu Kepala Pusat Penguatan Karakter kami, Ibu Rusprita Putri Utami. Lanjut ya. Apa sih mandat dari Pusat Penguatan Karakter? Nah, kami mendapatkan beberapa mandat. Yang pertama adalah bagaimana kami melakukan penguatan profil pelajar Pancasila. Tentu adik-adik semua sudah tahu ya, apa itu profil pelajar Pancasila. Dimensinya yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Kemudian kami juga mendapat mandat untuk melakukan pencegahan dan penanganan apa saja, yaitu intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Tentunya adik-adik semua, teman-teman semua sudah mendapatkan beberapa materi terkait dengan apa itu perundungan, apa itu kekerasan seksual. Dan juga mandat yang satu lagi adalah inklusivitas, penguatan inklusivitas dan kebinekaan.
ini tentu saja juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Misalnya tentu saja keahlian itu adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dirandaskan jiwa yang besar tidak akan mungkin dapat mencapai tujuan. Inilah perlunya bagaimana kita memerlukan nation character building. Jadi penguatan karakter di zaman kita sekarang menurut kami adalah hal yang paling penting dibandingkan kita menguasai hal-hal lainnya. Nah, Bapak Ibu semua, adik-adik semua, bagaimana kita bersama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini tentunya sudah dipahami juga bagaimana agar kita yang paling penting dari slide ini berkolaborasi. Berkolaborasi tidak bisa dilakukan sendiri untuk melakukan perubahan-perubahan. Di situ nanti ada peran keluarga, ada peran guru, peran institusi pendidikan, peran DUDI, dan juga masyarakat. Dan juga tentunya adalah peran adik-adik semua ketika adik-adik turun ke lapangan. Apa yang dilakukan misalnya, bagaimana kita meningkatkan angka partisipasi yang tinggi agar semua anak Indonesia bisa sekolah. Kemudian bagaimana kita mendorong pembelajaran siswa agar lebih berkualitas. Yang paling penting adalah bagaimana kita membangun karakter siswa dan juga tidak ada anak yang tertinggal atau no left behind. Nah, apa saja yang dapat dicapai? Ada 4 fondasi kalau kita lihat di slide ini adalah pertama adalah dengan pembangunan infrastruktur dan teknologi. Kemudian bagaimana membuat kebijakan, prosedur, dan pendanaan. Dan juga bagaimana kepemimpinan masyarakat dan budaya seperti meningkatkan kompetensi guru, kepala sekolah, pemerintah daerah, dan lainnya. Tentunya adalah bagaimana penyempurnaan kurikulum, baik pedagogi dan maupun asesmennya seperti apa. Nah, adik-adik, ini adalah visi Merdeka Belajar kita, Bapak Ibu semua, dan teman-teman yang di YouTube, bagaimana mewujudkan lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan merdeka dari kekerasan, termasuk itu perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual, serta menjunjung tinggi keragaman dan inklusivitas demi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul dengan profil prajurit Pancasila. Nah, adik-adik, kita akan lihat tadi kan di awal slide tadi ada dikatakan asesmen. Kami di tim pencegahan itu selalu melakukan acuan dalam setiap kebijakan atau program itu adalah berdasarkan rapor pendidikan. Jadi khusus untuk pencegahan intoleransi atau anti intoleransi itu punya satu asesmen, yaitu namanya iklim kebinekaan pada satuan pendidikan. Iklim kebinekaan itu tahun sebelumnya yang 2022 itu ada 4 indikator. Yang pertama adalah melihat bagaimana sikap inklusif pada peserta didik maupun dari pendidik di satuan pendidikan. Kemudian melihat komitmen kebangsaannya seperti apa, bagaimana dukungannya terhadap bentuk negara dan Pancasila sebagai ideologi yang bisa memenuhi keragaman agama dan budaya di masyarakat Indonesia. Yang ketiga apa? Toleransi agama dan budaya. Sikap bagaimana menerima dan menghargai keragaman agama dan budaya yang ada di satuan pendidikan, serta dukungan atas kesetaraan hak antar kelompok. Bagaimana mereka melihat kesetaraan dan kelompok antara kelompok mayoritas dan minoritas baik agama dan budaya. Dari data tahun tersebut di tahun 2022 itu ternyata masih ada 68% yang perlu kita berikan komitmen khusus. Jadi tujuan kita Bapak semua adik-adik dan teman-teman di YouTube adalah bagaimana membuat status dari kebijakan tersebut atau nilai pada tinggi atau memudah itu baru 32%. Jadi kita masih punya PR 68% lagi. Dan kita sudah melakukan kerja dan nanti kita akan menunggu di tahun ini ketika di launching apakah ada perbedaan, apakah ada peningkatan dari iklim kebinekaan di seluruh Indonesia. Nah, adik-adik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, untuk di tahun ini ada tiga perubahan indikator, yaitu tetap ada adaptasi agama dan budaya, tetap ada pembelajaran. Nah, yang ketiga itu adalah keberhasilan siswa untuk inklusivitas dan bergerak ke penilaian lainnya. Apa itu toleransi? Kalau Bapak Ibu atau adik-adik teman-teman semua, Kemendikbudristek itu telah meluncurkan Merdeka Belajar ke-25 kalau tidak salah, yaitu bagaimana tentang PPKSP, pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
Di situ Mas Menteri melaunching Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang apa? Tentang itu tadi, yaitu pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Di situ akan menggambarkan apa sih kekerasan itu, apa bentuk kekerasan tersebut. Nah, kita tidak ada lagi abu-abu misalnya ketika ada Permendikbudristek ini, semua sudah jelas atau clear. Sebagai contoh misalnya, kekerasan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, dan kematian, dan seterusnya. Apa saja bentuknya, misalnya ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan intoleransi, dan seterusnya. Dan juga yang terakhir adalah kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Khusus untuk kami, tentunya kami akan mencoba fokus kepada diskriminasi dan intoleransi. Adik-adik semua, Bapak Ibu dan teman-teman semua, apa sih diskriminasi dan intoleransi? Jadi sekarang kita tidak lagi punya referensi di KBBI misalnya, tapi kita sudah punya aturan yang jelas. Apa itu diskriminasi dan intoleransi? Dikatakan pada pasal 11, diskriminasi dan intoleransi adalah tindakan perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan atas dasar identitas. Ingat ya, adik-adik semua ya, apakah identitas itu? Berdasarkan suku, etnik, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik. Kenapa menjadi penting pencegahan intoleransi itu adalah karena kita melihat bahwa intoleransi itu adalah sumber pangkal ketika seseorang itu menjadi ekstremisme atau terorisme. Hal itu sesuai juga dengan tugas kita Kemendikbudristek adalah bagaimana kita melakukan pencegahan untuk terjadinya hal-hal tersebut. Kalau kita lihat adik-adik semua, ketika kita mulai intoleran, kemudian kita akan bersikap eksklusif yang tidak benar, kemudian kita akan menjadi radikalisme yang juga tidak benar, menjadi radikal, baru kita akan menjadi seorang ekstremisme atau terorisme. Tentunya kita semua tidak mau ketika terjadi tindakan-tindakan kekerasan atas dasar atas dasar apapun, atas dasar sara dan seterusnya, sehingga itu akan membuat kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan. Itulah kenapa kita perlu paham bahwa begitu penting pencegahan intoleransi di saat ini. Dan juga yang perlu dipahami adalah intoleransi itu tidak hanya berpikir tentang sara, tadi sudah dijelaskan, ada tentang suku, etnis, ras, agama, dan kepercayaan. Itulah adalah potensi-potensi konflik yang seringkali kita harus jaga. Karena kalau kita tidak menjaga adik-adik, negara kesatuan Republik Indonesia ini tentunya tidak mungkin akan terpecah belah. Nah, kalau kita lihat adik-adik, teman-teman semua dan Bapak Ibu yang saya hormati, itu di bentuk-bentuk dari diskriminasi yang diatur di dalam aturan ini pertama larangan untuk menggunakan seragam atau pakaian kerja yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi tidak boleh lagi kita memaksakan atau melarang seseorang menggunakan pakaian yang sudah diatur. Kalau kita seragam sekolah itu kan ada yang berhijab, ada yang dia memakai rok sedang atau yang dibawa dengkul dan seterusnya. Itu sudah diperbolehkan, tentunya sepengetahuan orang tua. Nah, kemudian mengikuti mata pelajaran atau agama atau kepercayaan yang sesuai. Jadi kalau kita lihat ada larangan dan pemaksaan. Larangan untuk yang tidak yang sesuai, pemaksaan untuk yang tidak sesuai. Misalnya ketika ada satu pelajaran kepercayaan, penghayat kepercayaan, maka tidak boleh kita memaksakan agama kita bagi teman-teman dari penghayat kepercayaan. Atau misalnya melarang penghayat kepercayaan mendapatkan agama yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk diskriminasi dan intoleransi yang lain, mengistimewakan calon pemimpin atau pengurus atas dasar latar belakang atau identitas tertentu. Kemudian memaksa atau mengikuti larangan atau pemaksaan, mengikuti atau tidak mengikuti perayaan hari besar keagamaan, itu juga tidak boleh adik-adik semua ya. Kemudian ada lagi mengurangi atau menghalangi atau tidak memberikan hak atau kebutuhan peserta didik untuk mengikuti proses penerimaan, seterusnya naik kelas, lulus, bimbingan dan konsultasi,
atas dasar yang tadi, diskriminasi tersebut. Ini yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Dan adik-adik harus ingat, ini semua sudah ada di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Jadi kalau adik-adik, Bapak, Ibu, dan teman-teman turun ke lapangan, bisa dengan clear, dengan jelas, ini loh yang tidak boleh dilakukan di satuan pendidikan. Nah, apa sih strategi yang kami lakukan di Pusat Penguatan Karakter? Jadi, kalau yang kami lakukan selama ini adalah kami mencoba untuk bagaimana melakukan pencegahan intoleransi dengan cara yang soft, yaitu bagaimana kita mencintai keragaman. Kalau orang sudah mencintai keragaman, sudah bisa berempati, sudah bisa menghargai perbedaan sudut pandang, kemudian ada di situ diberikan keterampilan abad 21, juga sudah terbentuk ruang-ruang perjumpaan, maka orang tersebut cenderung akan lebih toleran, cenderung akan lebih bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang terjadi. Ini adalah konsep dari penguatan karakter ya, khususnya untuk pencegahan intoleransi yang kami lakukan. Tujuannya adalah apa? Yaitu menguatkan kembali apa itu Bhinneka Tunggal Ika dan juga menguatkan nilai toleransi. Kadang-kadang kita dengan mudah mengatakan Bhinneka Tunggal Ika, padahal maka itu amat dalam, dan founding father kita berjuang berdasarkan dengan yang kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita boleh cerita dulu bagaimana misalnya penjajah Belanda ya, bagaimana mempertahankan jajahan wilayah dan kolonialismenya itu dengan divide et impera. Oleh karena itu, kenapa para founding father kita berjuang dengan bagaimana dia membuat slogan baru, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan inilah tentunya adik-adik harus pahami bagaimana kita bisa menjaga NKR ini agar tetap terus ada. Nah, aspek pencegahan yang dilakukan adik-adik adalah tadi yang sudah kami katakan, sebelum terjadi kekerasan, pencegahannya adalah dengan menumbuhkan rasa cinta akan keragaman. Tapi kita tidak bisa sendiri, adik-adik, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kita harus berkolaborasi dengan yang lainnya. Di situ ada dinas pendidikan, ada kepala sekolah, ada pendidik dan tenaga pendidikan, ada orang tua, dan ada masyarakat. Bahkan dengan peserta didik kita harus ajarkan. Ini yang harus kita pahami, kita tidak bisa sendiri, kita harus bisa berkolaborasi. Nah, tentunya jika terjadi kekerasan, adalah pencegahannya tadi menemukan rasa cinta keragaman. Jika terjadi kekerasan, kita harus berani melapor kekerasan tersebut di satuan pendidikan melalui kanal-kanal aduan. Nanti saya akan ceritakan bahwa Permendikbudristek itu juga telah mengharuskan setiap satuan pendidikan untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Nah, itu juga nanti mereka wajib untuk membuat kanal-kanal aduan di setiap satuan pendidikan. Ini adalah tugas kita bersama ya adik-adik ya. Nah, tadi udah kami katakan kenapa empati itu penting. Tentunya kita harus membedakan antara empati dan simpati. Kalau simpati kita hanya sekedar melihat, tidak ada call to action-nya. Tapi kalau empati itu kita ada call to action, kita betul-betul merasakan, memahami, memposisikan di dalam seperti mereka, dan itu akan ada call to action atau ada sesuatu yang dilakukan. Jadi tidak sekedar melihat saja, hanya memikirkan saja, tapi kita betul-betul merasakan dan membawa ke dalam diri kita. Ini yang bagaimana kita menguatkan rasa empati kita. Nah, misalnya kemampuan dasarnya apa? Dengan melalui aktivitas mencari ide atau memecahkan masalah. Kemampuan sosialnya apa? Mengamati orang lain dan lingkungan sekitarnya. Inklusivitas apa? Bisa merangkul semua orang atau kelompok. Mampu berinteraksi antar kelompok sehingga itu akan membuat pengalaman yang positif. Interaksi antar usia dan interaksi budaya. Ini adalah bagaimana kita mencoba untuk melatih, menguatkan nilai-nilai empati pada diri kita. Nah, adik-adik semua, ini bisa kita di kelas mungkinnya bagaimana kita belajar memahami apa yang dirasakan oleh orang lain hingga meningkatkan rasa empati dan sikap peduli terhadap orang lain. Misalnya, guru memberikan 4 post-it note kepada setiap siswa dan meminta mereka untuk menuliskan satu emosi saat melihat keragaman ekspresi teman-temannya, lalu melanjutkan dengan apa yang dipikirkan dan kata yang dilakukan. Misalnya, ditulis itu feel, saya sedih melihat teman saya murung, atau think, saya berpikir saya perlu hadir untuknya, atau say, saya bertanya apakah dia bawa cerita, atau do, saya mendengar ceritakan dengan aktif.
ada action yang harus dilakukan. Nah, adik-adik semua, kalau boleh tahu, kolom di chat ya, ini gambarnya ini adalah gambar anak gadis atau dia gambar nenek-nenek. Boleh kolom chat? Gadis, anak gadis, anak gadis, anak gadis, keduanya, iya anak gadis. Kok nggak ada yang bilang kayak nenek-nenek ya? Oh ada ya? Oke. Nah kalau adik-adik atau teman-teman lihat, ini adalah bagaimana kemampuan kita menghargai sudut pandang kita yang berbeda. Jadi semuanya tidak ada yang salah yang benar, tapi itu adalah memang kalau kita melihat secara ini adalah seorang nenek-nenek dari tapak samping, tapi itu adalah mungkin seorang anak gadis ketika dia menghadap ke belakang. Nah, itu adalah perbedaan sudut pandang yang harus kita hargai. Seperti kalau kita sering dengar cerita gajah ya, gajah kemudian ada orang buta. Nah, orang buta itu kan dia hanya bisa memegang, misalnya ketika dia pegang kupingnya, ini kuping gajah. Ketika dia pegang ekornya, ini ekor gajah. Nah, itu adalah tapi ketika dia mulai membuka mata, melihat secara keseluruhan, oh ini adalah seekor gajah. Jadi kita juga harus melatih perbedaan persepsi, perbedaan pendapat yang berbeda itu adalah berhubungan langsung dengan pengalaman mereka, pengetahuan mereka, dan seterusnya. Kita harus paham hal itu sehingga kita bisa memahami kenapa orang bisa berpikir berbeda, dan seterusnya. Dan adik-adik yakin, adik-adik adalah teman-teman mahasiswa yang tentunya sudah mendapatkan pengalaman dalam kehidupan ini, mendapatkan pembelajaran dari Bapak Ibu dosen yang luar biasa, tentunya sudah bisa menghargai sudut pandang yang berbeda, dan ini juga adalah akan menjadi pegangan kepada adik-adik semua ketika turun ke lapangan. Adik-adik harus bisa melihat dengan clear, melihat dengan jernih jika ada sesuatu yang memang dirasakan kurang tahu atau kurang berkenan. Dipelajari pelan-pelan sehingga mendapat gambaran yang utuh, kemudian bisa melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, bersikap adaptif, dan seterusnya. Nah, ini adalah, nah ini satu lagi adik-adik, garis ini panjangnya sama atau berbeda? Silakan di chat room. Sama, yakin sama. Beda, ya. Oke, nanti kayaknya habis ini kan nanti powernya dikasih ya, ambil ukuran, kita ukur. Kalau boleh kasih tahu jawabannya, ini adalah sama. Kenapa sama? Cuman apa yang membuat dia berbeda? Kembali, ketika kita lihat garis yang di samping luarnya itu ada yang dia berbentuk ke dalam, ada yang berbentuk keluar. Nah, yang berbentuk keluar itu membentuk itu garis itu lebih panjang, yang di dalam itu membentuk garis itu lebih pendek. Itu bagaimana berpikir kritisnya, kita harus mampu mengambil alat ukur, kemudian benar-benar mengukur, oh ternyata sama. Itu juga harus dipahami oleh adik-adik semua ketika di lapangan. Jadi jangan langsung ketika melihat, langsung percaya, harus adik-adik juga harus punya kemampuan untuk pembuktiannya dengan apa? Dengan alat ukur, dengan teknologi, dan lainnya. Itu ya adik-adik ya. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting juga nih, kunci sukses abad 21. Adik-adik atau teman-teman harus punya kemampuan berpikir kritis, bagaimana menganalisis topik-topik yang kompleks secara mendalam untuk memecahkan masalah. Ketika kita turun ke lapangan, kita harus bisa melihat isu, melihat masalah, dan harus ada solutif yang dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Kreatif, kemampuan mengeksplorasi dan mengimplementasikan ide-ide dengan menggunakan kreativitas dan sudut pandang yang berbeda. Komunikatif, kemampuan memberikan gagasan. Adik-adik harus mampu mengutarakan apa ide adik-adik, gagasan adik-adik, sehingga adik-adik bisa melakukan perubahan, bisa berperan aktif nanti ketika turun di lapangan. Kolaboratif tentunya penting, tidak mudah menyerah ketika ditolak atau tidak tidak mudah menyerah, ketika ada yang merasa resistensi juga tidak mudah menyerah. Harus mampu melakukan tindakan-tindakan kolaboratif
agar tujuan yang adik-adik inginkan itu bisa dilakukan. Itu ya. Nah ini ada apa? Ada satu video, mungkin boleh minta tolong pada kakak-kakak. Untuk videonya diputarkan. Ini adalah cerita dua orang sahabat, Ijul dan Ijal. Di sekolahnya, mereka terkenal sebagai siswa cerdas berprestasi. Bedanya, Ijul lebih suka bergaul hanya dengan orang yang sama dengannya. Sementara Ijal pergaulannya luas dengan teman yang beragam. Ijul lebih suka berkumpul dengan orang dari suku yang sama. Karena bahasa dan budayanya nggak beda, jadi nggak ribet. Sementara teman Ijal beragam suku bangsanya. Meski kadang ada salah paham bahasa dan budaya, tapi Ijal bisa mengambil pelajaran darinya. Ijul tak mau berteman yang beda agama karena punya banyak prasangka. Kalau Ijal berteman dengan orang dari beragam agama. Dari sana, Ijal jadi belajar menghargai sambil tetap meyakini agama sendiri. Urusan hobi, Ijul cuma asik dengan komunitasnya sendiri. Kalau Ijal senang kolaborasi, berbagai komunitas dia ikuti. Saat kuliah, Ijul tak kemana-mana. Sementara Ijal mendapat kesempatan pertukaran mahasiswa ke berbagai negara. Dengan lingkungan yang terbatas, Ijul nggak mudah menemukan pekerjaan yang pas. Sementara Ijal punya network yang luas, sehingga tak sulit menemukan pekerjaan yang sesuai passionnya. Saat reuni, Ijul dan Ijal bertemu kembali. Dua orang sahabat yang dulu sama-sama siswa berprestasi, kini sudah jadi dua pribadi yang berbeda. Saat ngobrol, Ijul cenderung berpikir sempit, sementara Ijal terlihat berwawasan luas dan terbuka. Pembicaraan Ijul lebih banyak keraguan dan penghakiman, sementara Ijal penuh keyakinan dan penghargaan. Dari cerita tadi, kira-kira kamu termasuk tipe Ijul atau Ijal? Dari survei PeaceGen, ternyata pelajar lebih cenderung bergaul dengan kelompok yang memiliki kesamaan. Ini nggak salah, karena itu memang lebih nyaman. Tapi kalau kamu mau sukses, berwawasan luas, cobalah keluar dari zona nyaman. Pengalaman luas tentang perbedaan dan keragaman menentukan tingkat literasi antar budaya atau intercultural literacy. Literasi ini jadi satu faktor penting yang menentukan kecerdasan yang disebut EID. Meski Ijal dan Ijul sama-sama berprestasi secara akademik, tapi yang membedakan nasib mereka adalah Ijal punya kecerdasan antar budaya yang lebih tinggi dari Ijul. Jadi, kalau kamu mau sukses, gak cukup dengan cerdas akademik, tapi kamu harus berani bersikap terbuka, bergaul dengan orang yang berbeda. Dengan begitu, kamu layak menjadi warga dunia. Oke, terima kasih. Udah langsung jawab nih ya Kak Sivana ya. Ada yang saya mau jadi Ijul, ada yang mau jadi Ijal. Kak Sivana boleh nggak dapat testimoni dari beberapa orang atau satu atau dua orang kenapa mereka milih Ijal? Misalnya seperti itu, dan apa sih pesan-pesan yang didapat dari video ini kalau boleh Kak? Oke, baik Bapak. Tadi saya juga mengikuti yang di YouTube begitu Pak. Banyak yang nulis Ijal, walaupun ada beberapa yang masih seperti Ijul begitu ya. Mungkin kita akan beri kesempatan kepada Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang ingin berpendapat terhadap video yang tadi, begitu boleh langsung raise hand. Akan kami berikan kesempatan untuk satu orang. Silakan. Oke, sudah ada dari Universitas. Oh, tidak jadi raise hand. Ya, silakan yang ingin raise hand, Bapak Ibu Sarlinda Sonita, silakan. Baik. Maaf, kamera saya kurang baik, jadi saya tidak bisa menyalakan kamera saya. Baik, saya perkenalkan. Nama saya Sarlinda Sonita Benu dari Universitas Muhammadiyah Kupang. Saya memilih Ijal karena Ijal memiliki wawasan yang luas dan ia pandai bergaul dengan berbagai suku bangsa, sehingga ia mampu membangun relasinya yang baik dan
mampu berkomunikasi dengan berbagai suku dan bangsa. Terima kasih. Makasih Bu Sarinda. Ya, Satu lagi terima mungkin? kasih. Baik Kak, Bapak, mungkin di sini ada yang raise hand, bisa open cam begitu ya. Dari Ibu Renita Bunga Uli, atau ini teman-teman mahasiswa, silakan. Ya, tidak jadi raise hand. Kepada Nurul Latifah, silakan Nurul Latifah. Ya Kak, permisi ya. Mohon maaf tidak bisa menghidupkan kamera. Perkenalkan, saya Nur Latifah dari Universitas Negeri Malang. Tadi saya memilih yang Ijal, yang berteman dengan berbagai suku, berbagai agama, karena menurut saya itu suatu kesempatan yang bagus untuk mengembangkan pola pikir saya. Jadi nggak cuma berteman sama yang sesama agama Islam doang misal, terus sesama komunitas, ntar relasi kita juga tidak banyak kalau cuma berteman dengan yang sesama kita aja. Itu sih Mbak mungkin. Ya, Pak. Ya, ada yang mau terima kasih. jujur boleh juga, ada yang 50-50 tadi. Boleh kalau dia mau sharing dengan kita boleh. Ya, Ada yang yang mau sharing? 50-50 silakan. Iya. Iya. 50-50 itu. Oh, Iya. oke, Iya. satu lagi itu dari Kak Maria. Ya, silakan Ibu Maria. Halo, selamat pagi dari Papua. Ya, nama saya Maria Hukumun, saya dari Universitas Cendrawasih. Saya memilih Ijal karena saya melihat video tadi yang diputar oleh Bapak, ternyata Ijal melihat perbedaan sebagai sebuah kekuatan, sedangkan kalau Ijul, dia melihat perbedaan sebagai suatu kelemahan. Terima kasih. Ya, makasih Bu Maria. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kakak-kakak dan teman-teman semua. Iya, memang itu adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah cara pandang. Kalau kita sudah bisa membangun cara pandang, kita bisa bertoleransi, kita bisa mengambil hal-hal baik dari orang lain, sekaligus kita bisa memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Sehingga kalau itu semua bisa terbentuk, kita bisa saling bertukar informasi, bertukar membangun jejaring dan seterusnya ya Kak Silvana ya. Oke Bapak Ibu kakak semua, terima kasih atas masukannya. Jadi kita setuju jadi Ijal aja ya. Kalau yang mau jadi Ijul gak apa-apa juga. Yang tadi ada introvert, tapi kita belajar bagaimana bisa membuka diri kita, juga bagaimana caranya, juga bagaimana kita ingin mengenal orang lain. Yang 50-50 juga boleh, gak apa-apa. Kita yang penting adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Tapi bagusnya kalau bisa jadi Ijal ya, kakak-kakak semua ya. Oke, kita lanjut ya, izin share screen lagi kakak-kakak semua. Nah, tadi kita sudah melihat satu video yang sudah dilihat. Oke, kemudian, pesannya juga sudah kelihatan Kak Silvana? Sudah Pesannya Bapak. sudah oke ya. Oke, pesan kita sudah dapat dari teman-teman, dari Bapak Ibu juga yang bisa menggambarkan bahwa memang video itu menceritakan bagaimana ketika dari awal kita sudah mengenal sebuah perbedaan atau keragaman, kita akan bisa mengembangkan jejaring. Nah, dari pengembangan jejaring itu kita akan bisa lebih mudah mendapatkan informasi, sumber informasi, dan kita bisa juga lebih mudah untuk merealisasikan apa yang kita rencanakan. Dan yang paling penting adalah kita bisa bagaimana cara ke sana, bagaimana kita bisa menghargai perbedaan sudut pandang ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Kita harus bisa membuka diri kita juga ya kan, adik-adik semua ya. Oke, nah apa sih kerugian untuk diri kita sendiri misalnya ketika kita tidak bisa, kesulitan beradaptasi terhadap perubahan, gitu ya. Kesulitan untuk berkolaborasi, tidak mampu bersaing di kehidupan masyarakat. Kemudian kerugian untuk diri sendiri, misalnya kita kalau tidak sikap terbuka dan menghargai perbedaan membentuk pribadi yang mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan sebagai bekal masa depan. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, kita akan kesulitan untuk menerima perubahan yang ada.
Kemudian kalau kita cenderung menutup diri untuk kelompok berbeda akan menyulitkan dalam interaksi, berteman dan berkolaborasi dengan orang lain. Berpengetahuan saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan dunia nyata, kemudian intoleransi akan menghambat generasi muda dalam berkarya dan mengembangkan diri. Jadi kalau orang yang cenderung tidak mau berinteraksi dengan orang lain, dia terkesan tidak mau berkompetisi dengan orang lain. Kalau kita mau berkompetisi dengan orang lain, kita harus bisa membuka diri, harus belajar dari orang lain, dan bahkan kita harus mengajarkan apa yang ada pada diri kita untuk orang lain, agar kita bisa mendapatkan ilmu yang baru. Nah, apa kerugian untuk lingkungan misalnya ya, bersikap paling benar atau eksklusif, kemudian tumbuh prasangka atau stereotip, dan juga memicu perundungan dan kekerasan. Nah, ini adalah kerugian-kerugian yang tentunya harus kita pahami bersama. Kalau kita sudah mulai eksklusif, kebenaran hanya milik kita, kita akan berusaha memikirkan kelompok orang lain misalnya. Kemudian kita selalu stereotip, selalu bersangka buruk terhadap orang lain. Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Nah, kakak-kakak nanti untuk ibu bapak dan adik-adik semua, ketika nanti akan terjun ke lapangan, ini adalah salah satu contoh pembelajaran yang bisa dilakukan. Misalnya, ini ada sesi belajar tentang video kebinekaan. Judulnya apa? Bukan sekedar bineka, tapi juga tunggal ika. Nanti kan teman-teman ada yang sebagian ke kelas ya. Nah, tujuannya apa? Misalnya peserta didik memahami bahwa keragaman ada di kehidupan kita sehari-hari. Peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman yang ada di kehidupan sehari-hari, dan juga memahami bahwa perbedaan itu tidak menjadi penghalang atau saling tolong-menolong. Pertanyaan pemantiknya misalnya bagaimana kita menyikapi keragaman di sekitar kita. Kemudian adik-adik atau kakak-kakak bisa menyiapkan kertas pleno, sticky note, dan membagikannya kepada peserta didik. Ini adalah salah satu contohnya 10 menit pembukaan, guru atau nanti adik-adik mencoba mencari tahu, menulis di sticky note misalnya ya, apakah kamu pernah membantu atau dibantu oleh teman yang berbeda latar belakang. Misalnya kita mengarahkan itu di kelas, kemudian peserta didik menulis apa yang dia warna kuning untuk yang pernah membantu, warna hijau untuk yang pernah dibantu, dan warna pink yang belum pernah dibantu. Kemudian guru adik-adik nanti kalau di kelas mengklasifikasi jawaban tersebut berdasarkan keragaman identitas dan beritahu murid beberapa kelompok jawaban. Nah, baru kemudian setelah kita mendapatkan sticky note atau gambaran dari jawaban dari peserta didik tersebut, baru kita akan menonton video tersebut ya. Nah, gitu ya. Oke, bisa ditolong Kak, dibantu untuk videonya. Nit, ya gimana? Udah lengkap semua? Ini udah kok, yang ini udah. Ya udah nih, minta tolong bawain ke mobil ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh sakit. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Main lagi yuk. Ayo. Ada apa ya? Ini Ibu, ada sedikit rezeki dari kami, mohon diterima. Kasih banyak ya, Neng ya. Iya Bu, kami permisi dulu ya. Baik, nah itu adalah salah satu contoh metode yang bisa dilakukan oleh teman-teman ketika ingin mendapatkan memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Saya lanjut dulu ya, Pak. Nah.
Oh, oke. Nah, setelah kita menonton, tadi kami lanjutkan, kita kan sudah mendapatkan gambaran kira-kira apa sih tadi pesan-pesan utama atau yang ingin kita tanyakan pada apa, yang ingin kita berikan, kemudian sudah mendapatkan gambaran peserta didik tersebut mendapatkan apa, nanti menceritakan kita sudah klasifikasikan ya. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk meminta murid berpasangan secara berpasangan untuk saling menceritakan hal menarik saat menonton video. Jadi kita mencoba meningkatkan pengalaman kepada peserta didik tersebut. Nah, kemudian murid bisa saling menanggapi satu sama lainnya. Nah, kemudian setelah mereka mendapatkan gambaran di internal mereka secara pertemanan atau peer-to-peer, guru kemudian bisa kembali adik-adik ya mengajak murid untuk kembali fokus ke depan, kemudian apa sih kita berdiskusi kembali antara guru dan siswanya, antara adik-adik dan juga peserta didik. Kemudian ditanyakan keragaman apa saja sih yang ada di dalam video tadi, misalnya seperti itu. Bagaimana ternyata ketika kita membantu orang itu tidak berpengaruh kepada agamanya, seperti itu. Kita bahkan tidak tahu yang kita bantu itu ternyata akan menolong kita di masa yang akan datang, seperti itu. Itu yang bisa dipahami. Terus ditanya bagaimana kamu memaknai keragaman dan seterusnya dan seterusnya. Inilah salah satu metode yang bisa nanti teman-teman lakukan di kelas. Bagaimana kita memberikan pemahaman apa itu keragaman dan bagaimana mencintai keragaman ya. Nah, tentunya dari tim kami Puspeka sudah punya banyak hal. Tadi salah satu contohnya adalah misalnya kita ada modul wawasan pendidikan global, ada kemudian buku panduan aktivitas kreatif penguatan keragaman, kemudian ada video atau konten, ada buku panduan ada juga. Nah, adik-adik atau teman-teman semua bisa melihatnya di website kami dari ke-6 produk tersebut. Silakan dilihat. Tuh, misalnya nanti adik-adik ingin belajar di video kontennya tentang apa video lakukan pembelajaran, silakan dilihat di website kami tersebut atau di media sosial kami. Misalnya untuk modul wawasan pendidikan global, bisa juga dijelaskan bahwa modul sini sudah tersemat oleh PMM, menjelaskan kepada Bapak Ibu guru yang nanti adik-adik datangi, Bapak Ibu, kalau di Polhekmat Kebinekaan ada loh yang namanya modul wawasan pendidikan global. Di situ ada tentang bagaimana pembelajaran tentang kebinekaan dalam konteks global, dalam nasional, personal, bahkan kebinekaan di lingkup sekolah untuk menjadi sekolah damai. Atau ada panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga sama tentang apa itu Bhinneka Tunggal Ika bagi sekolah. Buku aktivitas guru juga ada. Bahkan ada game pembelajaran dunia yang berwarna, sekolahku damai, dan dunia suku. Ini semua adik-adik, bapak ibu dan kakak-kakak semua dan teman-teman di YouTube bisa lihat di laman kami, cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id /bersama cintai keragaman. Itu ya, ada poster juga nih kakak-kakak, adik-adik semua, poster yang bisa langsung di-download dan juga untuk dipasang di sekolahnya nanti. Di situ juga ada panduan bagaimana mencetaknya, bagaimana memasangnya, dan seterusnya. Semua sudah disiapkan di laman kami tersebut. Kalau ingin lihat video lain juga bisa tentang keragaman atau kebinekaan, dan juga atau langsung berselancar di media sosial kami. Nah, apa sih bentuk-bentuk kegiatan pencegahan intoleransi di lingkungan satuan pendidikan kalau adik-adik? Nah, tadi sudah kami katakan bahwa dengan lahirnya Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, adik-adik mungkin bisa membantu kami untuk memberikan informasi pada sekolah-sekolah yang nanti akan adik-adik atau teman-teman datangi bahwa setiap satuan pendidikan itu harus mempunyai tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Itu yang pertama. Dan yang kedua harus membuat kanal aduan apabila terjadi kekerasan di satuan pendidikan. Itu menjadi dua hal pokok yang amat penting agar kita bisa melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini mungkin apa saja bentuknya, misalnya bagaimana untuk misalnya dinas pendidikan. Untuk dinas pendidikan, bagaimana dinas pendidikan membuat satuan tugas, mendorong satuan pendidikan, membuat regulasi tingkat sekolah yang membangun budaya bersiap bersama cintai keragaman.
ada meningkatkan kapasitas dan seterusnya. Ini hampir sama ya adik-adik semua, silakan dilihat ya. Intinya adalah membuat regulasi dan peningkatan kapasitas dan juga melaksanakan kegiatan yang inklusif atau membuka ruang perjumpaan yang positif. Itu. Jika terjadi kekerasan, nah ini penting dilakukan oleh adik-adik semua. Adik-adik pertama penanganannya adalah mendengarkan atau menanggapi cerita korban dengan serius dan berkomunikasi aktif dua arah tanpa menghakimi ataupun mengintimidasi. Nanti kalau adik di lapangan bertemu dengan peserta didik yang mengalami kekerasan, adik-adik ini adalah trik-trik untuk melakukan penanganannya. Kemudian meyakinkan korban bahwa sumber diskriminasi atau intoleransi bukan berasal dari identitas atau keragaman yang dimiliki oleh korban, melainkan tindakan pelaku yang tidak dapat dibenarkan. Ini tentunya untuk mencegah apabila terjadi konflik yang akan membesar, karena kalau kita sudah pakai identitas, golongan atau keragaman itu akan mudah digoreng ya. Itu yang tidak ingin kita lakukan. Jadi kita harus meyakinkan korban bahwa itu adalah tindakan pelaku itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah membantu korban untuk mendapatkan pendampingan dari profesional atau orang dewasa, seperti wali kelas, guru BK, pembina organisasi, atau praktisi ahli, hanya jika korban bersedia. Jadi, ketika menangani korban itu, sebisa mungkin, semampu mungkin, itu adalah harus dari inisiatif korban, dengan cara kita ya adik-adik ya. Dan kita tidak boleh mengintimidasi. Nah, apabila terjadi temuan kasus, kemudian wajib melaporkan kepada pihak sekolah, seperti wali kelas, guru BK, atau lainnya. Bila tidak tertangani di pihak sekolah, bisa laporkan ke, ini adik-adik lamanya ya, http://kemdikbud.lapor.go.id. Ini adalah apa yang wajib diisi, judul laporan, isi kejadian, tanggal kejadian, lokasi kejadian, yang harus diisi kemudian mengatakannya. Nah, itu adik-adik yang saya hormati, teman-teman, Bapak Ibu semua juga yang di YouTube. Intinya adalah kita terus berusaha untuk melakukan pencegahan, yaitu misalnya dengan penguatan profil pelajar Pancasila, tentunya akan menuntaskan 3 dosa besar pendidikan. Kalau di yang tadi Permendikbud Ristek 46 itu ada 2, pencegahan dan penanganan, maka kita harus melakukan penguatan di pencegahan. Kalau bisa nanti semakin lama ke depan, itu laporan-laporan tentang kekerasan di satuan pendidikan akan hilang, gitu ya. Mungkin itu, dan ini adalah media sosial kami. Silakan Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman semua untuk melihat dan berselancar di media sosial kami. Tadi juga kami sudah memperkenalkan laman kami. Di situ semua ada produk kami. Terima kasih. Itu mungkin Kak.